Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, saatnya kami bersyukur, kami bersukacita dan kami mengagumi Tuhan yang baik, yang menjaga dan memelihara iman kami di dalam segala pergumulan, kesulitan, tantangan hidup, dan juga menolong kami supaya tidak lupa Tuhan waktu kami bersukacita dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Secara khusus malam hari ini ketika kami menghadap tahta kasih karunia Tuhan, kami boleh berdoa dan sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang gentar, hati yang terus berpusat, terfokus, melihat kebesaran Tuhan yang masih ingin berbicara kepada setiap kami. Tuhan, kuduskan kami semua, dan biarlah kami boleh menjadi penerima firman Tuhan. Kami memohon Allah Roh Kudus, Engkau menerangkan kepada kami isi hati-Mu, dan berikan kami kesanggupan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kuduskan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, sebelum duduk, karena temanya hari ini trembling at God's word, gentar atau gemetar di hadapan firman Allah, saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini dari Yesaya 66 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Namun orang seperti inilah yang kupandang, orang yang rendah hati dan sungguh bertobat dan yang gentar terhadap firman-Ku. Silakan duduk Bapak Saudara. Bapak Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, kita tidak membacanya secara lengkap, Yesaya 66 ayat 2. Dan semestinya kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, secara lengkap kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang firman Tuhan ini. Bapak Saudara, tema yang dibuat trembling at God's word sebenarnya lebih jelas terlihat di dalam bahasa Inggris. But this is the one to whom I will look. He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Trembles at my word. Bapak Saudara, saya jelaskan sedikit konteksnya di bagian firman Tuhan ini ketika di ayat yang ke-1 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya sehingga jadilah semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Lalu baru masuk ke bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Namun orang seperti inilah yang kupandang, orang yang tertindas dan patah semangat dan yang gentar terhadap firman-Ku. Ayat yang ketiga, orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan kurban sajian namun mempersembahkan darah babi yang bagi orang Yahudi adalah najis. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih memilih jalan mereka sendiri dan jiwanya menyukai hal-hal yang menjijikkan. Demikianlah aku memilih untuk bertindak keras terhadap mereka dan seterusnya. Saudara, kalau kita lihat ayat yang pertama ini jelas sekali ada bagian Tuhan mengatakan, kamu ingin membangun rumah bagiku? Kamu ingin melayani aku dengan melakukan sesuatu untukku? Tuhan berkata, aku mampu untuk membuat semuanya itu tanpa tanganmu terulur untuk melayani aku. Tetapi orang yang kupandang itu bukan mereka yang melakukan pelayanan, membangun rumah Tuhan, melakukan sesuatu untukku. Tapi orang yang bahasa Indonesia tertindas, tapi sebenarnya lebih tepat bisa juga diterjemahkan sebagai orang yang rendah hati, orang yang miskin di hadapanku, orang yang patah semangatnya, orang yang sungguh-sungguh bertobat. Bukan yang mempersembahkan segala sesuatu untukku, melakukan sesuatu untukku. Dipertegas di ayat yang ketiga, bukan orang-orang yang memberikan persembahan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban persembahan sukarela, bukan. Tapi mereka yang rendah hati, mereka yang datang kepadaku dengan sungguh-sungguh hatinya bertobat. Dan di bagian firman Tuhan yang kita akan bahas sama-sama, dan mereka yang gentar
gemetar terhadap firman-Ku. Bapak Saudara, satu kali seorang mewawancara Pak Kumis, Bapak Saudara, Adolf Hitler. Terus dia bertanya tentang ketaatan. Menurut Anda, Mr. Hitler, apa arti ketaatan itu? Dia bilang, dia tidak jelaskan dengan kata-kata. Ini ringkasan saya, Bapak Saudara. Di dalam ruangan itu ada para serdadu yang menjaga dia. Anda mau tahu apa arti ketaatan? Dia bilang begini. Dia panggil salah satu serdadu dan kemudian dia bilang, lompat. Tembus jendela itu. Saudara, serdadu itu kita dikatakan lompat. Gak ada dia tanya-tanya, Bapak Ibu Saudara. Gak ada dia tawar-tawar. Serdadu itu tahu kalau dia lompatin jendela itu, dia jatuh ke bawah dan mungkin dia akan mati atau paling sedikit dia cedera. Ketika Adolf Hitler katakan lompat, maka kemudian dia lompat. Saudara, pertanyaannya begini kan ya. Kenapa? Mengapa serdadu itu mau taat? Boleh tolong Michael? Bapak Saudara, fakta bahwa Hitler lah yang mengatakan, maka itu sudah cukup bagi serdadu untuk menaatinya. Saudara, apa alasannya? Saya memikirkan beberapa hal, Bapak Saudara. Satu, Hitler adalah orang yang berkarisma. Hitler adalah orang yang berpengalaman, ahli strategi perang. Hitler adalah orang yang punya ideologi yang kuat, yang tidak bisa diguncangkan oleh siapapun. Dia seperti paku bumi yang tertancap dan tidak ada yang bisa menggoyang dia. Hitler mungkin kaya dengan segala hal yang memang orang-orang look up sama dia, menghormati dia, sehingga kata-katanya itu menjadi kuasanya. Paling tidak bagi para bawahannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau pikir-pikir ya, bagaimana dengan Tuhan yang berfirman, berkata-kata kepada kita? Kalau kita berkata, ya karena pribadinya, ya jelas. Karena karismanya, ya jelas. Tidak ada bandingannya, Bapak Ibu Saudara. Bukankah seharusnya kalau Hitler saja ditaati dengan perkataannya, kita pun sebagai orang yang tahu secara pengetahuan kita siapa Allah, kita juga menaatinya. Dan bukan sekadar dan sembarangan menaatinya. Bapak Saudara, ada satu kejadian di Keluaran 20 ayat 18. Saudara tahu Keluaran 12 itu isinya tentang apa? Ketika Allah berfirman dan menurunkan 10 perintah Tuhan. Dan seingat saya, ini kali pertama ketika Tuhan ingin berbicara secara langsung kepada bangsa Israel. Saudara, kejadian yang sangat fenomenal terjadi saat itu. Dicatat bagaimana mereka mendengar kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi. Tidak ada orang yang meniup. Suara dari mana kalau bukan dari langit, dari Allah sendiri. Sehingga bangsa itu menjadi takut dan gemetar. Mereka kemudian berkata kepada Musa, engkau saja yang berbicara dengan kami, dan kami akan mendengarkan. Jangan Allah yang berbicara dengan kami, supaya kami tidak mati. Saudara, perasaan gentar, takut mati itu membuat mereka berkata kepada Musa, jangan Tuhan berbicara langsung kepada kami. Bandingkan dengan kita ya. Kita hari ini dengar Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan, lewat khotbah, lewat renungan, lewat banyak hal. Tapi bayangkan ketika pertama kali Tuhan sampaikan itu, dengan perasaan yang takut orang-orang menerimanya. Saudara, dunia kita sekarang ini semakin mengalami desakralisasi. Kita anggap seperti biasa Tuhan seperti sahabat. Dan memang Tuhan menurunkan dirinya begitu rupa. Melalui diri Yesus Kristus yang berinkarnasi sebagai manusia sehingga kita bisa bukan hanya ngobrol, ngomong, belajar,
tapi juga bisa menyentuhnya, menjadi sama seperti kita. Seakan-akan dia adalah manusia biasa seperti kita. Kita lupa dia adalah sang anak Allah, saudara. Di dalam perjanjian baru, masih kita ingat bagaimana ketika pertama kali Saulus mengalami encounter with Jesus. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 4, di situ dicatat Saulus tersungkur. Pertama-tama bukan karena suara, tetapi karena penglihatan yang dahsyat ketika Tuhan menampakkan diri di dalam terang yang sangat terang, yang tidak bisa dilukiskan dengan terang apapun yang ada di dunia, sehingga membuat Saulus rebah ke tanah. Saudara, ketika belum ada suara, mata Saulus silau dan tidak sanggup untuk berdiri dan dia rebah ke tanah. Tapi bayangkan ketika dia mendengar suara itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, bukankah di dalam hatinya itu bukan sekedar fisiknya rebah ke tanah, tetapi kegentaran dalam hatinya. Siapa ini yang ngomong? Saudara ngerti yang saya maksud? Itu bukan sekedar rebah ke tanah secara fisik doang. Walaupun itu juga patut kita perhatikan ketika mendengarkan Allah berfirman. Tapi ketika Tuhan sendiri berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya ngebayangin hatinya yang tadinya sudah ciut karena mengalami kejadian yang fenomenal, sekarang semakin ciut dan semakin takut. Siapa Tuhan yang sedang berbicara ini? Siapa Tuhan yang sedang berbicara ini? So, bukan hanya itu. Di Wahyu pasal 1 ayat 14, di situ juga dicatat bagaimana ketika Rasul Yohanes menerima penglihatan dan kemudian Tuhan berfirman kepada dia. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Lalu ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dan kemudian satu bagian yang menarik juga. Yang paling pertama kali ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam semak belukar. Diulang dicatat di dalam Kisah Rasul 7. Situ dikatakan begini. Ketika Musa heran tentang penglihatan itu dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dan dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di situ dicatat dengan jelas, Musa pun gemetar dan tidak berani lagi melihatnya. Saudara, mari kita berefleksi sebentar. Yang pertama, Bapak Saudara, apakah kita gemetar ketika kita menyadari Allah berbicara kepada kita? Atau kita menganggap biasa-biasa saja? Apakah ada perasaan takut yang hormat, yang kagum kepada Allah? Kalau mau dikaitkan secara langsung dengan apa yang dialami oleh Yohanes, Paulus, dan Musa. Saudara, kapan terakhir kali kita terpengaruh secara fisik? Ketika menyadari bahwa Allah yang Maha Kuasa itu berbicara langsung kepada Allah. Saudara, saya dulu ngefans sama Francis Chan. Dia seringkali dalam khotbahnya menggambarkan bagaimana sekarang Allah yang kudus itu sedang dipuja-puji dan disembah oleh para malaikat di surga. Tapi yang saya suka ketika dia bilang begini. Ketika saya merasa Tuhan berbicara kepada saya dan saya merasa saya hina, saya takut, saya berdosa, saya jijik sama diri saya. Saya tidak bisa berhadapan dengan Tuhan. Lalu dia kemudian merebahkan dirinya. Saya pernah gak ngalamin kayak begitu? Ketika Tuhan menegur kita, dosa kita. Ketika Tuhan mengokohkan apa yang sedang kita lakukan, ini benar caranya. Teruskan. Betapa kita kagum sama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Lalu kita tertelungkup di hadapan Dia, menyembah Tuhan. Sudah kapan terakhir kali kita bisa terpengaruh secara fisik karena menyadari bahwa Allah yang besar dan dahsyat itu sedang berbicara kepada kita? Apakah kita sudah kehilangan
rasa kagum pada fakta bahwa Sang Pencipta masih memilih untuk berbicara kepada kita ciptaannya. Kalau mau ditambahkan, kita ciptaannya yang terus berdosa dan menganggap murah firman Tuhan yang kita terima di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir, apakah kita mendekati Alkitab yang kita baca setiap hari atau mungkin kadang-kadang dengan harapan kudus bahwa yang Allah sampaikan hari itu mungkin akan mengubah hidup kita. Seperti ketika Tuhan berfirman kepada Saulus dan setelah itu Saulus menjadi pribadi yang berbeda sama sekali. Dari seorang teroris menjadi seorang yang sangat fanatik dalam arti yang positif mengikut Tuhan. Dari seorang peternak domba, Musa, menjadi seorang pemimpin yang memimpin 2 juta bangsa Israel keluar. Adakah pengharapan yang kudus seperti itu ketika menyadari bahwa Allah sedang berbicara dan itu mungkin adalah holy ground kita dan mengubah perjalanan hidup kita ke depan? Sudah adakah kegentaran itu masih ketika kita menerima firman Tuhan? Sudah di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Allah adalah permulaan kebijaksanaan, hikmat. Kalau mau dijabarkan secara lebih menarik, penulis Experiencing God, Henry dan Richard Blackaby, dia bilang begini, ada hal-hal yang Anda akan lihat dan dengar hanya karena Anda takut dan hormat terhadap Allah. Yang kalau tidak punya rasa hormat dan takut akan Allah, maka kita tidak akan mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, teguran Tuhan, nasihat Tuhan. Hanya ketika kita masih punya rasa takut dan hormat terhadap Allah, maka kita baru bisa melihat dan mendengar apa yang Allah sedang coba sampaikan kepada kita. Saudara, mari kita ingat sekali lagi, ketika kita merasa Allah berbicara secara langsung kepada kita melalui firman yang sedang kita renungkan atau dengarkan, mari kita pikirkan seberapa hebat realita, fakta, bahwa Allah yang berfirman dan menciptakan alam semesta itu masih berkenan berbicara kepada kita, manusia yang terus mengecewakan Dia. Tapi Bapak Saudara, bukan hanya rasa gentar. Kalau kita ingat siapa Yesus di hadapan para murid dan apa yang Dia kerjakan. Jika Yesus yang dengan firman-Nya itu dapat membangkitkan orang mati, meneduhkan topan badai, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan yang tidak tersembuhkan, maka apa kira-kira dampak sebuah firman dari Dia atas hidup kita? Sudah saya teringat dengan kejadian yang ketika Petrus pertama kali tersungkur di hadapan Tuhan. Itu peristiwa ketika dia sedang selesai menjala, mendengarkan Tuhan berkhotbah, lalu Tuhan naik ke perahunya dan berkata, tebarkan jalamu, pergilah ke danau lagi. Saudara, apa yang terjadi? Petrus berkata, setelah semalaman Tuhan, aku berusaha untuk menangkap ikan, tapi tidak ada satupun ikan. Tapi ketika Tuhan berfirman, maka perahunya itu hampir penuh, hampir tenggelam, bukan sekedar penuh, hampir tenggelam. Saudara, itu seperti humornya Tuhan gitu ya. Sepanjang malam Tuhan sengaja gitu perintahkan kepada para ikan itu, jangan pergi ke sana. Jangan pergi ke sana ya. Itu nanti untuk pagi hari. Tahu tuh ikannya senang-senang gak ya waktu gak ketangkep? Atau sesudah ketangkep juga cukup senang begitu. Kami menaati perintah Tuhan yang berkuasa itu. So, bayangkan ketika Yesus berfirman dan disembuhkan orang-orang itu. Yang paling sederhana ketika dia selesai mengajar dan kemudian mengusir roh jahat, ketika baru mulai pelayanannya, kemudian dia pergi ke rumah
Simon dan Andreas untuk membesuk ibu mertua Simon yang sedang sakit demam tinggi. Kita baca di Lukas, Yesus menghardik. Tapi entah kenapa di Matius dan Markus tidak ada kata itu. Saya pikir kalau Yesus tidak menghardik pun dia cuma katakan, sembuhlah ibu, sembuh. Saudara, penyakit itu dari mana sih? Kalau dokter sekarang nggak tahu apa, bukannya nggak tahu apa-apa. Kalau dokter itu udah bingung kebanyakan, sempat seringkali waktu zaman kami sering sakit gitu karena bukan COVID tapi sebelum COVID, selalu jawabannya begini, virus. Karena virus. Mungkin benar, virus, bakteri, amuba, apapun lah begitulah ya. Tapi ketika Yesus katakan sembuh maka sembuh, artinya virus, bakteri, amuba, apapun itu pun taat pada firman Tuhan yang berkuasa itu. Saudara, kalau yang sekecil itu pun, yang tidak signifikan seperti itu pun taat, dengar, gentar, gemetar terhadap firman Tuhan. Kira-kira dampak apa ketika firman Tuhan kita benar-benar turuti, lepas dari segala pertimbangan yang kita pikir sudah tidak masuk akal. Yang masuk akal itu hanya firman Tuhan. Tapi dengan sikap hati yang gentar kita baru bisa seperti itu. Dengan pertimbangan bahwa firman Tuhan yang lebih benar. Jadi Bapak Saudara, kesimpulannya, setiap kali kita membuka firman Allah, mari kita mendekatinya, melakukannya dengan perasaan takut yang hormat dan pengharapan yang kudus. Jangan baca firman dalam WC Bapak Ibu Saudara. Apalagi lagi pup. Jangan baca firman sambil pegang gadget. Tidak ada perasaan takut dan gentar itu pasti Bapak Ibu Saudara. Seperti melecehkan kepentingan bahwa Tuhan sedang menyiapkan waktunya dan hendak berbicara kepada kita. Masalah saya beda lagi Bapak Ibu Saudara. Saya selalu kejar target sehari minimal 5 pasal. Nah, saya pikir saya udah saat teduh. Padahal cuma baca secara cepat. Supaya dapat gambaran besar cerita Alkitab, firman Tuhan. Itu bukan sikap yang tepat Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau Presiden Prabowo undang kita dan dia bilang, saya mau ngobrol dengan Anda. Ini pribadi yang jauh lebih mulia, lebih agung, lebih terhormat, yang paling. Bukankah dengkul kita seharusnya gemetaran? Saudara, hari ini kita juga diajarkan ya. Tuhan sahabat kita, dengar-dengaran sama dia. Gak salah sih. Cuma kalau untuk orang yang mungkin kurang mengerti, kurang memahami. Entah apakah itu cukup untuk membuat hatinya tergetar, menyadari bahwa Allah ingin berbicara dengan dia. Saudara, saya pikir penting dan perlu bagi kita untuk tetap punya hati yang seperti itu. Hati yang takut, hormat, serta memiliki pengharapan kudus setiap kali kita mendekati firman Tuhan. Saudara, mari kita punya hati yang menerima. Saudara, kita masih hidup di dalam proses pengudusan sampai Tuhan datang. Kalau bukan firman Tuhan yang menguduskan kita, apalagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan itu. Kuduskanlah mereka ya Bapa. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran yang menguduskan. Saudara, jangan sampai nanti kita masuk land of faith, gereja yang sudah terbangun. Tapi kita masih sama seperti sekarang. Saya percaya kita belum siap Bapak Saudara. Tapi bukan kebetulan kalau firman Tuhan yang disiapkan di kebaktian umum tentang firman Tuhan bukan sekedar memperingati hari reformasi. Mas Roni kemarin mengutip dari Ibrani 11. Ibrani 11 bukan ya?
firman Allah itu hidup, tajam, dan berkuasa. Kita syukuri firman Tuhan, tapi kita mendekatkan diri dengan hati yang tepat ketika membaca, mempelajari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami perlu bertobat bersama-sama. Menyadari betapa sering kami menganggap enteng firman Tuhan yang bobotnya itu bisa menyelamatkan hidup kami. Bobot firman Tuhan yang bisa menguduskan kami, mengajarkan kami kebenaran. Di tengah-tengah kami punya banyak pilihan yang dapat menyesatkan kami. Berikan kami hati yang gentar dan gemetar di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa pribadi yang paling penting, pribadi yang paling berkuasa, pribadi yang maha adil, maha tahu, maha bijak, ingin berbicara kepada kami yang terbatas, sangat terbatas. Dan Allah ingin kami menjadi serupa dengan anaknya. Bagaimana mungkin kami tidak terharu akan kebaikan Tuhan? Kalau kami tidak punya, kami meminta kepada Tuhan, berikan kami hati yang seperti itu. Sehingga firman Tuhan itu bukan sekedar jargon, bukan sekedar kalimat yang kami kutip, tapi sungguh-sungguh berkuasa, mempenetrasi, memisah-misah antara roh dan jiwa kami, supaya Engkau bekerja dengan leluasa. Tuhan, tolong setiap kami. Dimulai dari kami yang sedikit ini Tuhan, tapi boleh mempengaruhi seluruh jemaat GKI Karawaci untuk mencintai firman Tuhan dengan rasa hormat dan gentar. Tuhan, tolong kami menuju ke land of faith ketika kami masuk ke gedung yang baru. Biar hati kami bukan terharu karena gedungnya yang baru, tapi hati kami yang terus diperbarui sehingga kami siap untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan percayakan kepada gerejamu GKI Karawaci. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Loso Mario. Saudara sekalian, tadi ada kalimat menarik dari yang disampaikan Loso Mario. Mari kita membaca firman Tuhan dengan takut